Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Akhirnya RRT nyerah. Pusing 7 keliling diserang pasal berlapis. Tokoh-tokoh dari klaster 1 dan klaster 2 kabarnya sudah nggak kuat lagi. Waduh, sampai-sampai ya ada yang mau sowan ke rumah Bapak Jokowi buat minta pengampunan. Waduh. Ayo kita tebak-tebakan ya, siapa aja yang bakal nyusul Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan ke rumah Bapak Jokowi. Tulis tebakan kalian di kolom komentar ya, dan langsung saja kita tonton videonya. Kami mendengar desas-desus ya, yang teman-teman yang lain di klaster 1 dan bahkan di klaster 2 juga punya keinginan untuk menjumpai Pak Jokowi di Solo dalam rangka permohonan serupa, yaitu untuk restoratif justice. Kali-kali Pak Jokowi juga berkenan memberikan maaf kepada mereka. Nah, ini loh ya yang saya maksud tadi, ada bocoran A1 ini ya. Klaster 1 dan klaster 2 akan ada yang menemui Bapak Jokowi dan bakalan minta ampun. Waduh. Akhirnya ngos-ngosan juga ya mereka. Polisi dan mungkin juga pernah Pak Prabowo saya lihat ada di situ. Hangat sambutan Pak Jokowi hangat. Sebenarnya baik ya, dalam artian baik. Dia itu orang yang sangat terencana dan terukur saya melihatnya. Maksudnya tidak berlebihan begitu. Ketika saya puji seperti itu, wah, pendukung kami itu marah semua. Wah, ukurnya sudah kena ini jampe-jampe ini kali ya. Oh, baik sekali. Padahal nggak begitu. Saya itu apa adanya aja gitu. Ya, ini dia ya prediksi orang yang bakal OTW ke rumah Bapak Jokowi. Nih ada Bu Kurnia ya kan, dari klaster 1 yang belakangan ini ya mendadak sering pamer ya soal pertemuannya dengan Bapak Jokowi. Ya kelihatannya ya pas mulai kebaca bakal diseruduk hukum, nih orang langsung cari aman gitu, cari jalan aman gitu. Waduh. Bisa aja ya nih orang. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga sepil kota kalian ya, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Saya salah. Jokowi, saya salah. Alah. Jokowi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Wah, tahu sendiri kan, Rismon Sianipar. Kok kayak minta ampun kepada Bapak Jokowi ya? Hah? Jangan-jangan dia ini diam-diam sedang mencari jalan untuk bisa RJ dari klaster 2. Ya apalagi Rismon Sianipar ini pernah sebut tidak menolak RJ. Ya kalau memang yakin bener, ngapain gitu loh si Rismon ini nyari ampun? Hah? Aduh. Udah takut banget ya masuk bui. Rismon, udah takut bener. Oh, artinya residivis dong dia? Iya. Karena salah satu syaratnya itu bukan residivis. Iya, kan jelas betul tadi gua. Apesnya ya si Roy Suryo ini nggak bisa dapat RJ ya karena pernah dipidana. Oh pantesan ya si Roy Suryo ini sekarang ini ia mau nyeret lagi Egy Sujana jadi tersangka.
Mungkin Roy Suryo ini mikir, kalau gue tenggelam, ya temenin dong gitu kelihatannya ya. Pantesan ya Roy Suryo ini mau nyeret Egy Sujana lagi. Oh, seperti itu toh ternyata. Baru tahu gua. Ada kemungkinan ya, ini mereka akan mengikuti jejaknya Bang Egy untuk restoratif justice. Gini. Rame-rame datang ke rumah Pak Jokowi nih. Kalau saya dalam posisi Roy Suryo, anggap begitu ya. Ya. Mudah-mudahan Roy Suryo nonton ya. Nonton dia, cuma nggak mau datang kalau diundang. Ya. Kalau saya dalam posisi Roy Suryo atau dalam posisi Diva atau Risma Rismon. Diva atau Rismon, pertama saya bayangkan saya pasti kalah, ya kan? Membayangkan hidup di penjara, bagaimana keluarga yang di luar, ya kan? Bukan hanya sekedar nama baik mereka digunjingin tuh oleh orang sekelilingnya. Kemudian juga pasti terlunta-lunta dan membayangkan sesaknya di penjara. Harusnya Roy Suryo bukannya dia udah pernah di penjara. Dia pernah merasakan. Bang Egy sendiri aja ya yang terkenal keras ya kan, gahar, mengatakan, "Rismon, kau jangan bilang kau siap masuk penjara. Penjara tuh nggak enak." Kan pernah Egy bilang begitu. Aku sudah ngerasain. Kau jangan sok-sokan. Master. Nah, apalagi yang diperjuangkan ini hal-hal yang tidak substansial. Kebetulan orang yang dia kerjain ini orang baik. Pak Jokowi itu pemaaf. Kalau kalian kan ada bertiga nih, 3 berenam kan? 3 di klaster pertama, 3 di klaster 2. RJ itu kan bisa dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan di pengadilan pun masih bisa RJ. Ya, tapi kalau sudah benar-benar itu di titik terakhir RJ, saya yakin juga orang juga males lah ya kan. Gitu. Tapi kalau masih di tahap sekarang nih, di tahap penuntutan kan sudah masuk ke jaksa nih, walaupun belum P21 ya kan. Tapi anggaplah nanti P21. Kalau memang dia berpikir panjang, ya kan, udahlah, datang aja ke Pak Jokowi. Ya gimana ya? Pilihannya ini tinggal 2. Ya kan? Gak ada opsi ketiga. RJ atau jeruji besi. Titik itu loh ya. Ya masalahnya RJ makin jauh ya. Pintunya ini hampir ketutup ya. Sementara jeruji besi ya kan makin dekat buat mereka. Wah. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Kalau mereka mau menginginkan RJ, ya siap-siap ya, nahan malu ya. Ngumpul ini, ngumpul mereka. Trio RRT ngumpul. Udah panik ya atau gimana? Nyari jalan keluar ya atau gimana? Atau lagi bahas cara untuk damai? Nggak tahu juga ini gimana. Wede, serius bener ini kelihatannya ya. Iya nggak? Video viral di medsos saat Rismon Sianipar bagi-bagi 260 buku Gibran Endgame Wapres tidak lulus SMA. Menurut kamu gimana bro? Simak videonya. Rismon, ada yang nyari-nyari bang. Ini dong apa hotel mana? Tadi ke jalan. Bapak pakai data. Ini data. Masyarakat. Ini jelas. Waduh. Notaris ya. Iya. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang berani taruhan ayo. Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Taruhan luar udah sini. Hoak. Oh jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Wah. Ini loh ya.
Terjadi kekacauan ya saat Rismond dan kawan-kawannya ini jual buku di CFD ya Bundaran HI. Ini loh ya, niatnya ya bagi-bagi buku ya kan. Lah ini jelas mereka ini panik ya, karena masyarakat ini sekarang sudah makin melek. Kebohongan gak bakalan laku lagi, inget itu. Emang ya, geng penyerangnya Bapak Jokowi ini cuma modal bacot sama ngibul saja. Makanya sekarang mereka itu panik bener. Ya bukan karena dizalimi, tapi karena kedoknya kebuka satu persatu. Yang intinya ya, rakyat ini sudah cerdas. Ingat itu. Kalau kalian ini modal bacot dan ngibul saja, nggak bakalan laku. Itu loh, iya nggak? Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Guys, taruhan yuk. Tinggal menunggu waktu 3 orang ini segera menghuni penjara, yaitu RRT, Rismond, Roy, Dr. Tifa. Betapa tidak, Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas pemeriksaan mereka sebagai tersangka di kejaksaan. Wah. Kalau berkasnya sudah dianggap lengkap, maka tahap selanjutnya di pengadilan. Dan di pengadilan nanti, orang ini, 3 orang ini pasti diarahkan untuk dipenjara. Wah. Dengan tuduhan memfitnah atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya, memanipulasi data atau edit dan sebagainya, itu seperti yang diberitakan itulah. Juga ini yang terpenting, membuat onar, menyebarkan informasi bohong, sehingga banyak orang yang terpancing. Dan atau cara apalah, yang penting ketiga orang ini dipenjara. Sementara Egy Sujana yang sudah masuk barisan tersangka kan sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan sekedar info nih, sepertinya pengumuman dari pihak Polda Metro Jaya bahwa berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan setelah Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis bertemu dan dalam tanda kutip berkompromi dengan Pak Jokowi, karena di sana mereka selain memuji-muji Pak Jokowi juga mengajukan restoratif justice atau permohonan damai. Wah, ini ada Odelim sebut RRT ini akan segera dimasukkan bui. Dan jujur aja ya, kok makin masuk akal gitu ya. Ya jelas ya, mereka ini bukan dizalimi ya, tapi mereka itu kebanyakan bacot ya, tanpa data. Ya jadinya seperti ini. Masuk akal ya kalau mereka ini segera dimasukkan bui. Gimana ini menurut kalian ya? Mereka ini jelas sekarang ini ya makin panik, kelabakan sendiri, kocar kacir sendiri. Waduh. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. 120 lebih saksi ya, 100, diam dulu Mas Roy. 120 lebih saksi, 23 saksi ahli. Itu semua menjadi pijakan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini jelas-jelas ada perbuatan pidana di dalamnya, sehingga ditetapkanlah sebagai dasar untuk mentersangkakan sekian orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau begini, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita mengapresiasi karena gini, hukum itu kan harus memberikan, hukum itu salah satu fungsi utama hukum adalah problem solver, menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan kasus ya. Nah, salah satu yang diselesaikan dengan proses-proses hukum di luar non litigasi ya,
adalah proses RG. Bagaimana saudara diam aja. Saudara diam aja. Nyala-nyalain saya. Jadi gini, proses yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu adalah proses, adalah tanda-tanda orang yang punya jiwa besar, orang yang terdidik, yang mampu melihat mana benar, mana salah. Sehingga langkah untuk ke Solo itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang punya jiwa besar, ketika melihat tanda-tanda di depan, oh mungkin ada sesuatu, ada kekeliruan apa segala macam, saya harus melakukan langkah ini. Dan hukum memberi ruang itu, itulah problem solver hukum. Hukum menyelesaikan satu masalah tanpa harus masuk di sidang, dan itu diambil oleh seorang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau katakan begini. Ya, sebenarnya Pak Jokowi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ripai sama Bung Agri ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah tokoh yang luar biasa, rendah hati, jiwa besar. Siapapun datang ke rumah beliau akan diterima dengan lapang dada. Ya. Itu sudah pembuktian dari kuasa hukum Pak Egy ya. Itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Eli ya. Bu Eli Daneti. Ternyata saya nggak nyangka diterima seperti saudara, luar biasa, dibukakan pintu, dilayani dengan begitu baik. Nah, kita mau menyampaikan lagi, semua orang yang ada misalnya sekian tersangka yang sisa ini masih dibukakan ruang. Tetapi saudara Roy Suryo CS mengatakan kami nggak akan ada minta maaf, berdamai ya, monggo. Siap. Kita juga sekarang sebagai orang yang merasa bagian dari anak-anak bangsa yang ingin melihat bangsa ini baik, kita mengatakan pada Pak Jokowi, sudahlah Pak, kalau memang mereka nggak mau meminta maaf atau berdamai, nggak usah dilayanin. Karena apa? Justru di sidang lah nanti penentuan ketukan palu untuk membuktikan bahwa ijazah Bapak itu adalah asli. Jangan semua dilayani dengan RG. Ya seperti inilah ya muka-muka Roy Suryo yang lagi panik ya dan takut dengan kebenaran, ya mulai ganggu omongan lawan debatnya. Rocos terus itu mulut ya seperti ini. Alah Roy. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.